Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari dari kelas 10 Tegaja 1. Di sini saya akan membacakan teks proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah bahwa negara Indonesia telah merdeka. Sebelum pembagian teks proklamasi dilakukan, banyak sekali peristiwa yang terjadi, mulai dari perumusan naskah, penentuan tempat proklamasi, dan peristiwa tempat lainnya. Sebagai generasi yang menikmati kebebasan dari penjajahan, penting mengetahui sejarah dari isi teks proklamasi agar tidak lupa jasa para pahlawan bangsa. Pada 15 Agustus 1945, para golongan muda sepakat untuk mengamankan Soekarno ke Rengas Dengklok. Mereka menculik Soekarno dengan tujuan agar golongan tua menuruti keinginan golongan muda. Namun, sampai 16 Agustus 1945 itu tidak tercapai kesepakatan apapun. Di sore harinya, Ahmad Subarjo datang untuk membujuk para golongan muda untuk melepaskan Soekarno. Akhirnya mereka mencapai kesepakatan dengan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok hari. Dalam menyambut HUT RI ke-77 mengingat sejarah proklamasi kemerdekaan penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melansir dari laman resmi Kemdikbud, peristiwa proklamasi kemerdekaan bermula saat sekutu menyatukan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Disusul dengan jatuhnya bom atom di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Peristiwa ini yang mengakibatkan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Hal ini membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pengangsaran Timur nomor 56, Proklamasi 05 Jakarta Pusat. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan diumumkan oleh BM Dia dan Yusuf Rono Dipuro melalui radio, surat kabar, telegram, dan lisan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan juga diabadikan oleh pewarta yang bernama Frans dan Alex Mendor dari IPPHOS. Tokoh-tokoh dalam proklamasi. Insinyur Soekarno atau akrab disapa dengan sebutan Bung Karno adalah salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Beliau kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno juga membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman di Jalan Pengangsaran Timur. Tokoh yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan negara Indonesia selanjutnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau bertugas menyusun teks proklamasi, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan mendatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Selain itu, beliau juga pemberi ide kalimat teks proklamasi. Hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Tokoh selanjutnya adalah Ahmad Subarjo. Perannya adalah membawa Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah dibawa dengan paksa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Perjalanannya ke Rengas Dengklok penuh dengan rintangan dan bahaya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan langkahnya untuk menyelamatkan kedua pemimpin bangsa Indonesia tersebut. Tokoh yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan negara Indonesia selanjutnya adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bernama Laksamana Tadashi Maeda. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi, kemudian dengan mempersilahkan rumahnya yang digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya kumpul tokoh bangsa yang berjasa besar. Walau beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.